Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Sarina Fatiani, NPM 18044, akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek. Alasan mengangkat judul tersebut yaitu untuk mengetahui tingkat kemanfaatan dari hasil penelitian yang akan dilakukan, dan saya memiliki minat dan sangat tertarik untuk penelitian tersebut. Fenomena masalah yang saya dapatkan dari proposal tersebut adalah persaingan yang ketat antara merek HP Advan dengan merek HP Cina. Persaingan ini membuat Advan harus pintar-pintar mengatur bagaimana produknya tetap berada di pasaran. Nah, pendukung. Yang pertama, Derek Yuda 2020. Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone Apple. Yang kedua, Gusti Purwi Rahayu 2015. Pengaruh produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian handphone merek Advan. Studi pada konsumen di Yogyakarta. Yang ketiga, Pramik Ayu 2016. Pengaruh kualitas produk, persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian handphone merek Advan jenis Android di Semarang. Yang keempat, Adita Asfarina Al-Nizar 18 Oktober 2018. Perbedaan pengaruh produk, promosi, harga, citra merek, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian smartphone merek Advan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut 2012, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapat bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambahan. 1.1 Latar belakang. Globalisasi merupakan sebuah proses interaksi antar individu maupun masyarakat dari berbagai belahan dunia yang meliputi tukaran dan penyatuan informasi dalam berbagai hal yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan dalam suatu negara. Adanya globalisasi memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan suatu negara. Salah satu dampak positif yang dialami adalah terjadi pertumbuhan sebagai sektor industri. Di antaranya adalah industri teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satunya yaitu smartphone. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan kebutuhan manusia ikut berkembang dan semakin kompleks. Perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar konsumen yang semakin beragam. Menurut Korea 2013. Suatu bisnis seperti banyak produk lain yang memiliki produk sejenis dengan perusahaan ponsel merek Advan. Sebagai perusahaan yang memiliki persaingan bisnis yang besar, setiap perusahaan harus merancang strategi yang tepat guna memenangkan keputusan pembelian tersebut. Keputusan pembelian konsumen terhadap sebuah produk sangat penting karena dengan melakukan pembelian, maka evaluasi pada pasca pembelian terjadi. Menurut Kotler 2007. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap pembelian handphone Advan. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian handphone Advan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh citra merek terhadap pembelian handphone Advan. 1.3 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap pembelian handphone Advan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian handphone Advan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap pembelian handphone Advan. Selanjutnya yaitu 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas produk, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian handphone Advan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi informasi pengetahuan akademik dan dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan penelitian bidang ilmu manajemen pemasaran terkait kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, bagi perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Advan, terutama manajer pemasaran dalam merumuskan kebijakan dalam upaya peningkatan penjualan melalui analisis kualitas produk dan peningkatan citra merek. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.11 Keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan, menurut Kotler dan Armstrong 2014. Dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen benar-benar membeli, faktor-faktor yang mempengaruhi menurut No 2012. Yang pertama yaitu nilai emosional, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai kualitas, yang keempat nilai fungsional. Selanjutnya yaitu indikator. Indikator menurut Kotler 1995 ada 4 indikator keputusan pembelian. Yang pertama yaitu kemantapan pada sebuah produk. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada orang lain. Yang keempat, melakukan pengembalian uang. 2.12 Kualitas produk. Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan menurut Kotler dan Armstrong 2008. Indikatornya, yang pertama performance atau kinerja, yang kedua durability daya tahan, yang ketiga conformance to specifications sesuai dengan spesifikasi, yang keempat feature, yang kelima reliability, yang keenam estetika, yang ketujuh kesan kualitas. Selanjutnya yaitu 2.1.3 harga. Menurut Nur Hadi 2016, harga merupakan nilai tukar rupiah suatu barang dan jasa yang dinyatakan dengan uang, atau harga keseimbangan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kotler dan Armstrong 2008 mengatakan bahwa harga atau price adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Indikator dari harga yaitu keterjangkauan harga. Yang kedua, daya saing harga. Yang ketiga, kesesuaian harga menurut Stanton 2007. Selanjutnya, 2.1.4 merek. Menurut Akar dalam Shimamura 2004, dalam buku Eta Mamang Sangaji dan Sophia 2013, citra merek merupakan seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau dipelihara oleh pemasaran. Asosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya merek dan apa yang dijanjikan kepada konsumen. Satu citra merek yang kuat dapat memberikan beberapa keunggulan utama bagi suatu perusahaan, salah satunya akan menciptakan keunggulan bersaing. Indikator dari citra merek, yang pertama atribut produk atau product attribute, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan merek tersebut sendiri, seperti kemasan, harga, dan lain-lain. Kedua yaitu keuntungan konsumen, merupakan kegunaan produk dari merek tersebut. Yang ketiga, kepribadian merek, merupakan asosiasi yang mengenai kepribadian sebuah merek tersebut apabila merek tersebut adalah manusia. 2.2 Penelitian terdahulu. Saya akan mengambil penelitian terdahulu salah satu dari proposal yang saya buat, itu yang dari peneliti Nisrina Dwi Sagarawanti dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor
Studi pada konsumen pengguna sepeda motor Yamaha Mio di Pemalang. Variabel penelitiannya yaitu kualitas produk X1, harga X2, dan keputusan pembelian Y. Teknik analisis data yang digunakannya yaitu kuantitatif. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian itu yaitu berdasarkan hasil uji validitas masing-masing indikator variabel kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian dikatakan reliable. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian di mana penulis mengambil penelitian di Payakumbuh, sedangkan penelitian terdahulu terdapat di Pemalang. Selain itu juga terdapat perbedaan variabel di mana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel citra merek. Persamaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memakai variabel penelitian kualitas produk dan harga sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Dan yang diteliti juga penelitian terdahulu sepeda motor dan yang diteliti penulis yaitu handphone merek Advan. Hubungan antar variabel 2.3. Yang pertama, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk yang baik akan mendorong konsumen melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Peranan harga tak lepas dari proses jual beli suatu produk atau jasa. Harga membantu konsumen untuk menentukan seseorang akan membeli barang atau tidak. Kotler dan Armstrong 2005. Dan semakin tepat perusahaan dalam menentukan penetapan harga, keputusan pembelian semakin tinggi. Selanjutnya, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Citra merek didefinisikan Keller sebagai persepsi tentang suatu merek yang terekam dalam memori konsumen. Konsumen yang memiliki citra merek positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Peranan harga tak lepas dari proses jual beli suatu produk atau jasa. Harga membantu konsumen untuk menentukan seseorang akan membeli barang atau tidak. Kotler dan Armstrong. Dengan demikian, semakin tepat perusahaan dalam menentukan penetapan harga, keputusan pembelian akan semakin tinggi. 2.4 yaitu kerangka konseptual. Ini adalah sebuah kerangka konseptual yang saya buat. Yang pertama yaitu kualitas produk, yang kedua harga, yang ketiga citra merek, dan selanjutnya itu keputusan pembelian. Kualitas harga H1, kualitas produk H1, harga H2, citra merek H3, keputusan pembelian H4. Selanjutnya hipotesis 2.5. Satu, terdapat pengaruh positif kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Advan. K2, terdapat pengaruh positif harga terhadap keputusan pembelian produk smartphone Advan. H3, terdapat pengaruh positif citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone Advan. H4, terdapat pengaruh kualitas produk, harga, dan citra merek secara bersama-sama terdapat keputusan pembelian smartphone Advan. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner menurut Joe Gian 2010, penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data opini individu. Dan itu, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. 3.2 Tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu variabel penelitian 3.3. Yang pertama, variabel terikat dependent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap HP merek Advan, Kotler 2012. Konsumen memiliki kebebasan penuh dalam menentukan keputusan untuk pembelian satu produk yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan dan alternatif merek tersebut yang dibutuhkan. Selanjutnya, variabel bebas independent variable. Yang pertama yaitu kualitas produk X1. Kualitas produk adalah ciri dan karakteristik smartphone merek Advan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Indikator dari variabel ini meliputi kinerja, ciri atau keistimewaan, kehendaklah produk, kesesuaiannya dengan spesifikasi, daya tahan, serviceability, dan kualitas. Yang kedua yaitu X2, harga. Harga adalah kecenderungan konsumen untuk menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kesesuaian manfaat produk. Kotler dan Armstrong 2008. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi harga adalah daya beli, kemampuan untuk membeli, gaya hidup pelanggan, manfaat produk, dan harga produk lain. Bono 2007. Selanjutnya X3, citra merek. Citra merek adalah persepsi konsumen terhadap harapan dan pengalaman menggunakan handphone merek Advan. Indikator dari Angel DKK 1995 yang meliputi lokasi, sifat, dan kualitas yang beragam. Tingkat harga, iklan dan promosi, penjualan personal, atribut fisik produk, pelayanan, dan kepuasan pasca pembelian. Selanjutnya populasi dan sampel 3.4. Populasi penelitian menurut Sugiono 2008. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengguna smartphone Advan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Selanjutnya sampel menurut Sugiono 2008. Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama serta memenuhi populasi yang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pengguna HP merek Advan. 3.5 jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Dalam Sugiono 2004, studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, sumber data. Yang pertama, data primer. Menurut Sugiono 2015 adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya, data sekunder. Menurut Sugiono 2015 adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya 3.6. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis pada responden. 3.7. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2008, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, dan secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini berupa angket yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diberi tanggapan oleh para subjek penelitian.
Selanjutnya 3.8 uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan kemampuan sebuah sekolah untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah item-item yang ada dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. 3.9 Tingkat pencapaian responden atau TCR. Menurut Sugiono 2018, definisi analisis deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel maupun lebih. Tingkat capaian responden TCR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TCR sama dengan RS per N dikali 100. Di mana TCR adalah tingkat capaian responden, RS adalah rata-rata skor jawaban responden, N adalah jumlah skor maksimum. Selanjutnya teknik analisis data 3.10. Pertama, uji asumsi klasik. Ujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier cocok digunakan atau tidak. Bila asumsi syarat tidak dipenuhi akan berakibat koefisien regresi memiliki standar error yang besar. Selain itu, bila persyaratan analisis tidak terpenuhi akan menyebabkan statistik yang dihasilkan tidak akurat. Menurut Ghazali 2013 dalam Putra 2019, uji asumsi klasik yang akan digunakan meliputi yang pertama, uji normalis. Menurut Ghazali 2015, tujuan dari uji normalis adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multilinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Selanjutnya, uji autokorelasi. Menurut Ghazali 2015, tujuan dari uji autokorelasi adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 sebelumnya. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Yang kedua, uji regresi linear berganda. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terkait dengan satu atau lebih variabel independen bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Gujarati 2013. Uji T. Menurut dari 2013, uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel atau independen secara individu parsial dalam menerangkan variasi dependen untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus EO sama dengan BI per SBI, di mana BI sama dengan koefisien regresi X1, SBI koefisien standar atas koefisien regresi X1, EO sama dengan nilai yang dihitung atau diobservasi.
Selanjutnya uji F. Menurut Ghazali 2013, uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau tidak, dengan rumus sebagai berikut. FO sama dengan R pangkat 2K dikurang 1 per 1 kurang R2 dibagi N kurang 1. Dimana R2 sama dengan koefisien determinan berganda, N sama dengan besar sampel banyak data, A sama dengan banyak variabel independen. Selanjutnya uji determinasi, di mana R2 sama dengan koefisien determinasi KD digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya R sama dengan akar R2 digunakan untuk melihat terhadap relasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Ghazali 2016, koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. R2 sama dengan ESS per TSS, di mana ESS sama dengan explain sum square atau jumlah kuadrat yang jelas. SS adalah total sum square atau jumlah total kuadrat. Selanjutnya 4.0 definisi operasional variabel. Yang pertama, dari definisi operasional variabel saya akan mengambil satu di antara proposal yang saya buat, yaitu kualitas produk X1. Definisi operational variable. Menurut Kepler 2009, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Indikatornya, yang pertama fitur lengkap, yang kedua kuat atau awet, yang ketiga kemasannya yang menarik, keempat dinamis, yang kelima keindahan, dan yang keenam kesesuaian. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.